Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala. Sekarang saya posisi di makam Raden Djoko Kahiman. Ada di daerah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pesarean Kiai Adipati Warga Utama II, Bupati Banyumas yang pertama, Asmo Timur Raden Djoko Kahiman. Dipun wisuda dening Kanjeng Sultan Hadiwijaya ing Pajang Angasta Adipati Wirasaba kaping kepitu ing ari wekdal ing dalem wektu Kemis Wage. Surya kaping 22 Februari 1571 Masehi. Kaleres dumawah wonten ing wulan yaiku tanggal 17 Ramadan tahun 978 Hijriah. Kenapa Adipati Djoko Kahiman dijuluki Adipati Merapat? Karena Raden Djoko Kahiman membagi Wirasaba menjadi 4, yaitu Wirasaba, Merden, Banjar Petambakan, Kejawar. Kejawar itu yang sekarang menjadi Kabupaten Banyumas. Setelah itu beliau Raden Djoko Kahiman berjuang dalam rangka memakmurkan rakyatnya. Beliau akhirnya bertempat di daerah Banyumas. Waktu itu di Banyumas masih selorong. Kenapa kok sekarang dikasih nama Banyumas? Di saat beliau jadi Bupati Banyumas, diuji oleh Allah Ta'ala berupa musim paceklik. Tidak ada hujan di saat itu. Karena hujan tersebut yang agak lama, di saat itu musim kemarau, terus datanglah hujan. Masyarakat rakyat pada senang datang hujan. Bilangnya itu bahasa Jawa banyu. Beramai-ramai banyu, 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 seperti itu. Tiba-tiba itu banyu itu berubah warna kuning keemasan. Sebagian lagi senang ngucap emas, emas, emas waktu itu. Nah, karena orang banyak bersangkut-sangkutan, yang satu bilang banyu, yang satu bilang emas, akhirnya Banyumas. Itulah sejarah singkat Raden Djoko Kahiman. Beliau dimakamkan, beliau dilestarikan karena beliau jasanya luar biasa. Jasanya luar biasa, Rida Sekarsidenan Banyumas. Maka makamnya dilestarikan hingga sekarang. Banyak orang berdatangan ziarah ke makam Raden Djoko Kahiman. Maka dari itu para pemirsa Jamani, Jamaah Manaqib Nurul Iman, dikala Anda ziarah itu ke makam, suatu makam,
pakailah tata cara makam, aturan makam, adabnya orang berziarah. Jangan asal ziarah aja. Pakai adab ziarah. Kenapa? Kalau kita ziarah yang acak-acakan, kita sama juga kelihatannya datang menghargai jasa beliau-beliau, ternyata tidak. Tidak punya adab, tidak punya akhlak ziarah. Kenapa kok dilestarikan? Gimana hukumnya ziarah dilestarikan? Gimana makam dibangun seperti ini? Hukumnya gimana? Sah-sah aja, boleh-boleh aja karena menghargai suatu jasa-jasa beliau. Jadi boleh aja. Begitu sebaliknya Anda pemirsa semuanya, andai kata Anda punya makam orang tua. Makam orang tua Anda diperbaiki. Mbah Anda makamnya dibangun dengan baik. Tujuannya apa? Menghargai jasanya orang tua. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Kadangkala terjadi itu ada sebagian makam tidak boleh dibangun. Ada sebagian seperti itu. Sebenarnya tidak masalah yang namanya bangunan. Karena menghargai jasa-jasa seseorang, senang bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan salut kepada beliau-beliau yang pejuang-pejuang yang ada. Khususnya di wilayah Banyumas tersebut, maka dibangun makam tersebut, maka diperbolehkan. Nah, kembali adab ziarah. Kalau bisa orang ziarah itu, andai kata ada suatu rombongan. Di situ ada laki-laki dan perempuan. Itu kalau bisa dipisah. Laki-laki duduk sendiri, perempuan juga duduk sendiri. Karena bukan sebagaimana muhrim, sebagaimana orang ibadah kok laki-laki sama perempuan dicampur, nggak boleh. Tetap itu suatu apa? Tatanan adab ziarah. Dan orang berziarah itu kalau bisa jangan berhadapan dengan sang mayit. Paling tidak duduk di sebelah timur makam. Menghadap ke kiblat berarti posisi di belakang mayit. Contohnya seperti ini para pemirsa. Tadi saya duduk di sini. Berarti sebelah timurnya jenazah. Atau di bawahnya. Di bawah kakinya jenazah, contohnya di sini. Jangan berziarah, contoh posisi duduk di kepala, posisi berhadapan. Kalau saya ziarah berhadapan dengan mayit, mayitnya seorang ulama, mayitnya seorang aulia, bahkan mayitnya seperti contohnya Raden Joko Kahiman, orang yang luar biasa, orang yang istimewa, derajatnya yang tinggi. Saya berhadapan, seolah-olah saya itu kayak seperti mengajari, malah kita malu. Malu, seolah berhadapan itu malu. Masa di depannya? Paling tidak karena kita mengikuti orang yang luhur, memuliakan orang tersebut, maka kita di belakangnya, kita berdoa untuk mendoakan. Memang saya sering terjadi melihat di mana-mana itu ada orang ziarah berhadapan dengan si mayat. Ya boleh-boleh aja nggak masalah. Tapi lebih afdolnya, lebih bagusnya menjaga tata krama, menjaga aturan yang ada. Jangan asal ziarah aja. Laki-laki perempuan jadi satu contohnya. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita beranjak di sini dalam rangka menyiarkan suatu sejarah-sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Para pemirsa
Itulah sejarah yang ada, yang kita wajib dalam arti kita mengetahui sejarah tersebut supaya bisa sebagai cerita kepada anak kita, kepada anak cucu kita.